Halo semua, ketemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik persediaan atau inventory dalam accounting. Bagaimana sih pencatatan, pengakuan, pelaporan, persediaan dalam akuntansi? Apa itu persediaan? Learning objective setelah mempelajari ini diharapkan dapat menjelaskan contoh persediaan dalam kehidupan sehari-hari, pengertian persediaan, akuntansi persediaan, pengukuran akuntansi persediaan, serta pengakuan akuntansi persediaan dan pelaporan akuntansi persediaan. Nah, persediaan, apa sih persediaan? Persediaan merupakan kelebihan barang. Jadi kelebihan barang yang dapat digunakan untuk kebutuhan berikutnya. Kelebihan barang yang dapat digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Kelebihan barang dagang yang dijual di hari berikutnya. Contoh perusahaan dagang membeli barang dagang melebihi dari yang dibutuhkan untuk dijual hari ini. Karena kelebihan itu akan digunakan atau dijual di hari berikutnya. Nah, disebut persediaan. Contoh perusahaan dagang misalnya Carrefour, Indomart, Alfamart membeli barang dagang melebihi apa yang dijual hari ini. Supaya nanti ada kelebihan, ini disebut persediaan. Nah, misalnya ibu nih sebagai dosen persediaan membeli spidol misalnya. Ibu membeli spidol melebihi apa yang diperlukan. Misalnya harusnya perlunya 1 spidol, ibu beli 5 spidol karena untuk dipakai di hari berikutnya. Nah, kelebihan ini disebut persediaan. Dalam perusahaan dagang misalnya membeli barang dagangnya melebihi yang diperlukan untuk dijual hari ini karena untuk dipakai atau dijual di hari selanjutnya. Contohnya misalnya di perusahaan dagang tadi ada Carrefour. Nah, mereka punya stok persediaan, kelebihan barang yang dijual itu disimpan di gudang, yang kita sebut sebagai persediaan, yang akan dipakai untuk dijual di hari berikutnya. Misalnya toko roti misalnya membeli tepung melebihi yang diperlukan hari ini. Misalnya harusnya dia perlu 5 kilo tepung tapi dibeli 1 karung atau 20 kilo. Kelebihannya itu yang kita sebut persediaan. Kenapa membeli lebih? Karena untuk dipakai di hari berikutnya. Nah, dalam perusahaan juga sama. Perusahaan dagang tadi Carrefour membeli stok persediaan barang dagang yang dijual itu. Misalnya dijual 1 hari, dari catatan laporan keuangan 1 hari menjual Indomie misalnya 1 dus. Nah, perusahaan membeli dari pabrik, dari distributor membelinya lebih. Misalnya belinya 100 dus. Nah, kelebihan itu yang kita sebut sebagai persediaan. Kelebihan barang dagang itu disimpan di gudang. Nah, kita sebut sebagai persediaan ya. Nah, misalnya perusahaan jasa juga punya ini ya. Misalnya ada perusahaan jasa beli apa sih? Sampo untuk keramas kan? Untuk sampo misalnya, atau bahan krim bat, membeli lebih dari yang diperlukan. Nah, itu kelebihan itu yang kita sebut sebagai persediaan ya. Nah, metode pencatatan persediaan ada metode perpetual system dan ada periodic system. Kalau perpetual system, pencatatan persediaan pada saat terjadi transaksi. Misalnya hari ini ada perusahaan dagang, tadi kita contohkan seperti Carrefour atau Alfamart, Indomart. Pada saat terjadi transaksi, misalnya penjualan 100 dus Indomie secara tunai langsung dicatat oleh perusahaan perpetual. Setiap kali terjadi transaksi langsung dicatat dan harga pokok penjualan langsung dibebankan atau dikurangkan dari akun laporan laba rugi ya. Oke, yang kedua adalah periodic system atau pencatatan persediaan secara periodik. Nah, kalau periodik adalah mencatat persediaan secara per periode, bisa 1 bulan, 1 minggu, atau 1 periode per 2 minggu, per 3 minggu, per periode. Jadi tidak setiap transaksi terjadi. Transaksi di sini contohnya misalnya nih, PT Mejaya membeli 1000 dus Indomie ya secara tunai dari PT Indofood misalnya ya. Nah, kalau PT Mejaya menggunakan sistem perpetual, maka dicatat pada saat terjadi transaksi. Pada saat udah bayar kas nih, PT Mejaya membeli 1000 dus Indomie, terjadi bayar kas langsung dicatat di pembukuan kalau menggunakan perpetual system. Nah, kalau menggunakan periodic system, maka dicatatnya pada akhir periode, misalnya 1 bulan atau 1 minggu. Nah, ya, itu perbedaannya.
Lalu pencatatan persediaan berdasarkan pendekatan arus biaya ya. Jadi di sini pencatatan persediaan barang dagang tadi ya, kelebihan barang dagang. Misalnya tadi Carrefour membeli 1000 dus Indomie walaupun yang dibutuhkan cuma 10. Kelebihan itu yang kita sebut persediaan. Nah, pencatatan persediaan berdasarkan pendekatan arus biaya, ada metode identifikasi khusus, ada metode rata-rata, metode masuk pertama, keluar pertama atau yang kita kenal dengan FIFO, first in, first out. Nah, untuk aturan terbaru dalam IFRS, International Financial Reporting Standard, metode LIFO, last in first out, tidak diizinkan lagi. Jadi, dulu ada metode LIFO tuh, kenapa nggak diizinkan? Nah, metode LIFO, last in first out, karena mempengaruhi biaya menjadi lebih kecil. Biaya menjadi lebih kecil kalau pada masa inflasi, sehingga mempengaruhi laba perusahaan, mempengaruhi pajak, sehingga LIFO tidak diizinkan lagi ya. Nah, pengakuan persediaan. Menurut Kiso et al. Tahun 2010, persediaan diakui pada dua kondisi. Pertama, pengakuan persediaan saat terjadi transaksi. Jadi, tadi misalnya PT Meijia membeli 1000 dus Indomie. Terjadi transaksi bayar kas, maka diakui nih sebagai persediaan. Di mana secara legal sah barang telah menjadi milik perusahaannya. Jadi diakui pada saat terjadi transaksi. Nah, persediaan barang yang dapat diakui oleh perusahaan adalah persediaan barang yang telah menjadi hak milik perusahaan. Jadi udah menjadi hak milik perusahaan maka boleh diakui dalam laporan keuangan, yaitu di neraca. Menurut aturan yang umum, barang-barang yang diakui sebagai persediaan dari suatu usaha adalah yang memegang kepemilikannya secara hukum. Jadi kepemilikan persediaan sudah berpindah ke perusahaan atau udah sah, maka diakui ya pengakuan persediaan. Nah, pelaporan persediaan dilaporkan dalam neraca atau balance sheet atau financial position. Bahasa bukunya Kiso itu financial position. Persediaan dilaporkan sebagai aset lancar dalam neraca ya. Aset lancar tadi kita pelajari ada aset lancar, aset tidak lancar. Aset lancar dilaporkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya, yaitu lebih mudah dijadikan kas. Tadi urutannya ada kas, piutang, baru persediaan. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.